Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Development and Optimization of Sustained Release Mucoadhesive Composite Beads for Colon Targeting yang beranggotakan ada Dia Suci Handayani, Kinanti Dara Larasati, Tania Nur Evayanti, dan Tessa Oktavia Wigata. Selanjutnya ada teori dasar. Mukoadhesif merupakan bentuk sediaan bioadhesif yang membentuk ikatan dengan membran mukosa sehingga dapat meningkatkan waktu tinggal obat. Jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan primer seperti ikatan kovalen dan ikatan sekunder remah, seperti ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen. Sistem ini memungkinkan waktu pelepasan dan penyerapan obat lebih lama dan konstan di setiap lokasi terjadinya absorpsi, sehingga ketersediaan hayati obat meningkat. Selanjutnya ada latar belakang. Mucilago alami dan gom adalah hidrokoloid dengan berat molekul tinggi yang digunakan sebagai eksipien. Linum sit mucilago atau LSM dan hibiscus leaf gum atau HLG merupakan kelompok polisakarida. Kedua polisakarida tersebut merupakan agen mukoadhesif yang digunakan dalam memformulasikan gen mukoadhesif. Tablet mukoadhesif dan formulasi bukal mukoadhesif. Capetabin atau CPTB adalah agen anti kanker BCS kelas 1 yang diberikan secara oral yang digunakan untuk kemoterapi berbagai jenis kanker. CPTB memiliki waktu paruh eliminasi pendek 0,5 hingga 1 jam dan tersedia sebagai bentuk sediaan lepas segera dengan dosis 2 kali sehari. Regimen dosis tersebut meninggalkan celah dosis diantaranya dan menciptakan konsentrasi obat plasma asing yang menyebabkan efek samping parah yang secara klinis tidak diinginkan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk merancang bentuk sediaan sustained release yang mempertahankan kadar obat yang diperpanjang dalam tubuh menjadi perhatian utama pekerjaan saat ini. Selanjutnya ada tujuan. Capetabin telah terbukti berpotensi dalam mengobati penyakit kolon, termasuk kanker kolorektal. Penargetan obat ke daerah usus besar memberikan bentuk sediaan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membentuk beads mukoadhesif CPTB yang terhubung secara ionotropik dengan kombinasi LSM dan HLG yang dimaksudkan untuk pelepasan obat yang ditargetkan dan dikendalikan oleh usus besar. Alat dan bahan yang digunakan pada jurnal ini yaitu ada linensid mucilago atau LSM, ada hibiscus leaf gum atau HLG, ada capetabin, ada natrium alginat, kalsium klorida, dan PVP atau polyvinyl pyrrolidone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dibahas itu ada metode. Metode pertama itu yaitu persiapan CPTB memuat beads koadhesif. Yang kedua itu dilakukan uji in vitro disolusi obat, yaitu uji in vitro dari LSM HLG akomodatif beads alginat CPTB dilakukan dengan metode difusi kantong dialisis menggunakan USP alat disolusi tipe 2. Yang ketiga dilakukan uji swelling. Indeks swelling LSM HLG butiran alginat yang menampung CPTB dilakukan pada dua media yang berbeda, yaitu buffer penyangga fosfat pH 1,2 dan pH 7,4. Yang keempat ada uji mukoadhesi ex vivo. LSM HLG akomodatif butiran alginat CPTB dilakukan dengan menggunakan alat disintegrasi USP yang dimodifikasi menggunakan mukosa gastrointestinal babi. Yang kelima ada uji disolusi ex vivo, yaitu untuk mengidentifikasi kerentanan lendir alami LSM dan HLG ke mikroflora kolon. Studi pembubaran ex vivo dilakukan menggunakan isi Caecalticus 2%. Yang keenam ada uji mikroflora. Mikroflora spesifik bertanggung jawab untuk degradasi lendir yang digunakan LSM dan HLG dicapai dengan pemberian 2% dispersi placebo beads ke tikus yang dipilih selama 1 minggu. Yang ketujuh, uji stabilitas dipercepat. Studi stabilitas dilakukan untuk uji stabilitas dipercepat atau AST
dari LSM batch HLG pektin yang dimuat dengan kapetabin dibawa keluar berdasarkan Q1E dari pedoman ICH. Hasil dari pengujian pertama yaitu persiapan CPTB memuat batch mukoadhesif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyiapkan batch mukoadhesif yang mengandung berbagai konsentrasi LSM HLG. LSM HLG pektin batch dilengkapi dengan teknik gelasi. Konsentrasi larutan pengobatan juga berpengaruh pada ukuran batch. Dengan demikian, konsentrasi optimum 5% bobot per volume CaCl2 dengan 1,5% ppv telah ditetapkan. Lalu laju pengadukan memiliki pengaruh besar pada ukuran butiran dan nilai hasil. Peningkatan laju pengadukan menurunkan ukuran batch serta nilai hasil. 50 rpm konstan di semua formulasi. Lalu studi ini juga bertujuan untuk memantau perubahan karakteristik butiran setelah penambahan berbagai konsentrasi polimer sensitif pH atau pektin bersama dengan rasio PVP yang konstan ke dalam larutan pengobatan. Yang kedua itu optimasi menggunakan desain eksperimen, Design of Experiment atau DOE, dan Response Surface Methodology atau RSM adalah metode efektif untuk mencapai optimasi dalam waktu yang lebih singkat. Faktor atau variabel bebas yang dipilih adalah rasio LSM sebagai faktor A, rasio HLGDL sebagai faktor B, dan konsentrasi pektin sebagai faktor C pada dua taraf rendah dan tinggi. One way ANOVA ditetapkan untuk formulasi yang optimal. Untuk hasil selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada hasil tabel dari formulasi LSM HLG pektin BITS formula 1 sampai formula 17 untuk faktor respon 3DE dan XDR pada 12 jam. Sebagai berikut tabelnya. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada pengaruh variabel proses pada persen DL. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa signifikan untuk parameter respon yang dipilih, model F-value sebesar 43,69 mengimplikasikan model tersebut signifikan. Faktor yang berpengaruh atau efek utama pada rasio LSM yaitu rasio HLG dan rasio pektin pada variabel persen DL. Pada observasi, kapasitas drug loading pada BITS meningkat dari 11,94% menjadi 28,98%. Dengan meningkatnya konsentrasi mucilago, bahwa adanya konsentrasi polimer yang tinggi, maka akan menghasilkan interaksi yang lebih kuat, pembentukan jaringan interpenetrasi yang lebih tinggi, dan dengan demikian menghasilkan penjeratan obat yang lebih baik. Peningkatan konsentrasi pektin dalam larutan pengobatan juga menghasilkan pemuatan obat yang lebih baik. Yang keempat, ada pengaruh variabel terhadap persen pelepasan obat pada 12 jam. Hasil ANOVA untuk persen DR menunjukkan bahwa model tersebut signifikan untuk parameter respon yang dipilih. Model F-value sebesar 55,30 mengimplikasikan model tersebut signifikan. Persen DR dipengaruhi oleh rasio LSM, rasio HLG, dan rasio pektin. Ketiga variabel memiliki hubungan terbalik pada pelepasan obat, yaitu peningkatan konsentrasi LSM, HLG, dan pektin yang dihasilkan dalam penurunan pelepasan obat. Formulasi yang dioptimalkan menunjukkan 32,596 kurang lebih 1,035% DL dan 54,43 kurang lebih 1,53% DR pada 12 jam. Yang kelima, ada in vitro dengan disolusi. Disolusi dilakukan selama 2 jam pertama dalam buffer pH 1,2 dan studi pelepasan obat lebih lanjut dilanjutkan dalam pH 7,4 dapar fosfat. Kelompok mukoadhesif dalam jaringan interpenetrasi dalam keadaan tidak tersatukan dan demikian kurang hidrofilik. Pada pH yang lebih tinggi, jumlah ion dalam media buffer meningkat. Dengan demikian, gaya elektrostatik dan gaya osmotik juga meningkat. HLG dan LSM BITS membentuk jaringan interpenetrasi dengan media alkali dan membengkak, membentuk jaringan kaku yang padat untuk meningkatkan jalur difusi melalui pencucian obat secara perlahan. Obat konvensional CPTB sangat larut air, dengan pelepasan segera persen CDR 89,91% dalam 2 jam. Sedangkan formulasi BITS yang optimal menunjukkan persen CDR 54,43% dalam 12 jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Yang keenam, analisa kinetik. Pada formulasi yang optimal yaitu F18 mengikuti kinetika ordinal. Kinetika pelepasan ordinal memiliki kemampuan untuk mempertahankan rasio pelepasan obat konstan selama periode waktu tertentu mencapai konsentrasi obat yang konstan pada pasien saat pemberian 2 dosis berturut-turut. Yang ketujuh, swelling index. Indeks swelling yang dimuat dengan CPTB diamati bergantung pada pH. Formulasi yang dioptimalkan yaitu F18 relatif lebih rendah pada pH asam yaitu buffer pH 1,2 daripada pH basa yaitu buffer fosfat pH 7,4. Pada pH basa, pembengkakan cepat muncul dan pembengkakan maksimal diamati dalam waktu 2 jam dan setelah 3-4 jam terjadi erosi ringan. Kedelapan, studi ex vivo mukoadesi dan disolusi dalam 2% kolon. Dalam LSM, butiran pektin HLG membantu pembentukan ikatan ionik dan hidrogen mukoadesif dengan musin menghasilkan bioadesi yang meningkat. Hasil ini diperoleh dari nilai indeks swelling sebagai hidrasi dan swelling yang merupakan prinsip penting untuk menghasilkan jalan seperti jaringan polimer pelepasan rantai dan dengan demikian menciptakan interpenetrasi antara lendir dan musin sehingga lebih lama di lokasi target yaitu usus besar yang menunjukkan bioavailabilitas tinggi. Dengan studi sistem polisakarida dengan adanya mikroflora spesifik usus menstimulasikan lingkungan kolon pada kolon tikus. Pada F18 menunjukkan peningkatan pelepasan obat yang signifikan. Yang ke-9, biodegradasi spesifik mikroflora usus. Mikroflora usus besar mencakup beberapa enzim seperti beta-galaktosidase, alfa-arbinosidase, hidrolase, nitroreduktase, dan lain-lain. Mikroflora membantu pelepasan obat yang terperangkap dengan membantu degradasi biologis matriks polimer. BITS LSM HLG pektin membutuhkan waktu sekitar 42 jam untuk menyelesaikan degradasi dalam sampel budidaya mikroflora. Waktu transit usus besar dari 8 hingga 75 jam. BITS LSM HLG pektin dengan mukoadesif yang sangat tinggi dapat bertahan di usus besar. Selanjutnya, kesimpulannya, penelitian ini menggunakan GOM mukoadesif alami LSM dan HLG. Untuk formulasi mukoadesif BITS untuk pelepasan obat yaitu larut air capacitabin, formula yang optimal yaitu F18 menunjukkan pemuatan obat dan pelepasan in vitro dalam 12 jam. Kinetika pelepasan mengikuti mekanisme difusi non-Fickian ordinal F18 memiliki persen D yang tinggi, karakteristik pembengkakan tergantung pH, dan usus besar yang menguntungkan mucoadhesion. Memastikan perpanjangan retensi bit di tempat target. Kombinasi LSM dan HLG sebagai ideal pembawa mucoadhesi dapat dengan baik menargetkan obat yang sangat larut ke daerah usus besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.